7 nasihat di saat cari uang semakin sulit. Di masa-masa yang penuh tantangan seperti sekarang, mencari uang terasa semakin sulit. Ekonomi yang tidak stabil, persaingan yang ketat, serta berbagai masalah lainnya membuat banyak orang merasa terjepit. Namun, meskipun situasinya sulit, kita harus tetap optimis dan berusaha mencari cara untuk bertahan. Dalam video ini, saya akan membagikan 7 nasihat penting yang bisa membantu kalian menghadapi masa-masa sulit ini dengan lebih bijak dan tenang. Yang pertama, jangan bercerai. Ketika ekonomi sedang sulit, bagi kalian yang sudah berkeluarga, perceraian bukanlah solusi yang bijak. Mungkin kamu berpikir bahwa hidup akan lebih mudah jika kalian berpisah dan mencari pasangan baru. Tapi kenyataannya, membangun keluarga baru tanpa fondasi ekonomi yang kuat justru akan semakin menambah beban. Pertimbangkan kembali alasan-alasan pernikahan kalian, dan jika masih ada harapan untuk memperbaiki hubungan, sebaiknya bertahan dan bersama-sama menghadapi kesulitan. Kebersamaan dan dukungan dari pasangan bisa jadi kunci untuk melewati masa-masa sulit ini. Yang kedua, jangan tergiur bisnis atau investasi yang cepat menghasilkan uang. Di tengah kesulitan ekonomi, tawaran-tawaran menggiurkan untuk investasi atau bisnis cepat kaya akan semakin banyak bermunculan. Ingat, para scammer dan investasi bodong sedang aktif mencari mangsa di saat-saat seperti ini. Mereka tahu bahwa banyak orang yang ingin cepat keluar dari kesulitan finansial, dan mereka memanfaatkan situasi tersebut. Sebelum memutuskan untuk bergabung dalam suatu investasi, lakukan riset yang mendalam, tanyakan pendapat ahli, dan jangan mudah percaya pada janji-janji manis. Lebih baik fokus pada langkah-langkah kecil namun pasti dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, jangan boros. Mengatur pengeluaran dengan bijak adalah kunci untuk bertahan di masa sulit. Bagi kalian yang sudah punya motor atau mobil yang masih layak pakai, tahan keinginan untuk menggantinya dengan yang baru. Jangan biarkan gengsi dan keinginan untuk tampil mewah membuat kalian boros. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Belanja hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan, dan manfaatkan barang-barang yang masih bisa dipakai. Dengan cara ini, kalian bisa menghemat banyak uang yang bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Yang keempat, jangan gegabah. Tingkat stres memang meningkat di masa sulit seperti sekarang ini. Namun, penting untuk tetap tenang dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Hindari konflik yang tidak perlu dengan orang-orang di sekitar, baik di rumah maupun di tempat kerja. Jaga kesehatan mental dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, berolahraga, atau sekadar beristirahat dengan cukup. Ingat, keputusan yang diambil saat emosi sedang tinggi biasanya berujung pada penyesalan. Tetap berpikir jernih dan bijak dalam menghadapi setiap situasi. Yang kelima, jangan banyak anak. Memiliki anak tentu saja merupakan anugerah. Namun di tengah kesulitan ekonomi, kita harus realistis. Setiap anak membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang tidak sedikit. Jika kondisi ekonomi sedang sulit, sebaiknya batasi jumlah anak. Cukup 1 atau 2 anak, sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Bagi yang sudah punya lebih dari 3 anak, pastikan kalian benar-benar mampu memberikan yang terbaik untuk mereka. Ingat, ini bukan soal kuantitas, tetapi kualitas hidup dan pendidikan yang bisa kalian berikan kepada mereka. Yang keenam, jangan ada konflik internal dalam keluarga. Di saat kondisi semakin sulit, menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga menjadi sangat penting. Konflik internal hanya akan menambah beban dan memperburuk situasi. Cobalah untuk lebih banyak bersabar, berkomunikasi dengan baik, dan saling mendukung satu sama lain. Kerjasama dan kolaborasi dalam keluarga bisa menjadi kekuatan untuk melewati masa-masa sulit. Jangan lupa juga untuk selalu berserah diri dan beribadah, memohon kekuatan dan petunjuk dari Tuhan. Dengan begitu, kalian bisa tetap kuat dan bersama-sama menghadapi tantangan. Yang ketujuh, jangan resign atau ganti usaha. Jika kalian sudah memiliki pekerjaan, jangan buru-buru resign meskipun merasa tidak puas. Di situasi seperti ini, banyak perusahaan yang sedang berjuang untuk bertahan. Bahkan banyak yang harus menutup usaha mereka. Bertahan di tempat kerja yang masih mampu membayar gaji kalian adalah pilihan yang bijak. Kurangi ambisi untuk mencari sesuatu yang baru, karena bisa bertahan saja sudah merupakan sebuah keberuntungan. Begitu pula bagi kalian yang memiliki usaha, tetaplah konsisten dengan bisnis yang sudah berjalan. Jangan mudah tergoda untuk gonta-ganti usaha, karena memulai dari awal di situasi yang tidak menentu sangat berisiko.
Semoga 7 tips tersebut bisa membantu kalian bertahan di tengah kesulitan ekonomi sekarang ini. Ingatlah bahwa setiap tantangan pasti ada solusinya, dan dengan sikap yang bijak serta usaha yang konsisten, kalian bisa melewati masa-masa sulit ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat kalian. Terima kasih.